Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Novel Nugraha, dan pada video kali ini kita akan ngebahas tentang Android Studio lagi, yang mana kita akan masuk ke penerapan view binding, lalu kita akan masuk ke atribut komponen, resource, dan intent. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan ngasih overview terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang ini ya, yang akan kita pelajari: view binding, atribut komponen, resources, dan intent. Nah, view binding itu nanti adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah komponen ya, sebuah komponen tinggal kita panggil tanpa perlu kita panggil find view ID-nya. Jadi kita hanya perlu memanggil bindingnya dan itu nama komponen. Jadi itu bisa dibilang untuk menyederhanakan program kita lah. Lalu selanjutnya atribut komponen. Atribut komponen ini di eh, tidak bisa dibilang seperti dipisahkan ya dari resources, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Nah, jadi atribut komponen itu bagaimana kita bisa mengkustomisasi sebuah komponen nantinya. Lalu resources itu bagaimana kita uh, menerapkan, contohnya seperti apa? Seperti resources eksternal yang kita punya nanti, contohnya font atau gambar dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir itu untuk overview ini, itu dia intent. Intent adalah bisa dibilang ini adalah topik utama untuk pembahasan kita pada video kali ini. Nah, jadi intent itu seperti apa? Nah, jadi dia intent itu sekilasnya kita bisa jadi nanti ada button nih. Nah, button tersebut bila kita tekan bisa mendirectkan kita ke activity lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lanjut ke pembahasan materi pada video kali ini. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum itu kita akan melihat, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu nih. Soalnya di project kan kita di project dibutuhkan template untuk satu semester ke depan ya. Nah, jadi untuk template yang saya gunakan sendiri ini sudah saya perlihatkan di link Figma saya. Nih, jadi alasan saya menggunakan desain dari Beyond Education Tunku Abdul Rahman University College, soalnya ini templatenya dia bisa dibilang sangat sangat menyediakan, sangat nge-provide kebutuhan yang ingin saya lakukan di project saya, yang mana project saya itu sendiri adalah uh, sebuah sistem, sebuah aplikasi untuk pemesanan atau pembukingan sebuah tiket untuk gedung olahraga seperti itu ya. Nah, jadi yang saya terapkan pada uh, pertemuan kali ini dari template yang sudah saya uh, ambil ini, yang saya jadikan referensi, saya menggunakan dua halamannya untuk video kali ini ya. Yang pertama itu bagian home-nya seperti ini, lalu bagian loginnya. Nah, jadi desain ini yang saya jadikan acuan, saya jadikan referensi untuk satu semester dalam mata kuliah pemrograman mobile ini. Oke, jadi tanpa memperpanjang lagi kita masuk ke proses persiapan awalnya ya. Nah, jadi teman-teman sendiri kemarin itu kan sudah ngebuat layout nih. Nah, teman-teman sudah ngebuat layout, datu teman-teman memanggil sebuah komponen itu menggunakan find view ID ya. Contohnya coba saya perlihatkan di sini, coba saya buka project kita yang lalu ya. Saya coba buka itu pertemuan 2, set folder, new window saja. Nah, jadi teman-teman itu kan ngebuat komponen, sudah teman-teman buat komponen nih di activity teman-teman contohnya. Nah, nanti di activity tersebut pasti ada komponen kayak komponen button, terus ada komponen kayak komponen text ID gitu kan, text view. Nah, itu komponen tersebut kan dia punya identitasnya, punya namanya. Contoh text view 1, 2, button 1, button 2, atau bisa teman-teman custom juga namanya seperti button klik
atau button kirim contohnya. Nah, itu nanti teman-teman manggilnya pasti itu dia seperti ini. Bisa lihat nih, teman-teman bikin variabelnya. Contohnya ini, teman-teman bikin variabelnya. Setelah itu ini variabel ini akan memanggil button yang mana, katanya gitu kan. Nah, lalu teman-teman pasti akan mengarahkannya ke button ke komponen yang ada di activity tersebut kan, dengan cara find view by ID. Terus teman-teman masukkan r.id titik apa nama dari komponennya. Nah, beda dengan binding. Binding bisa dibilang juga itu binding ya. Binding adalah, coba kita cari. Nah, dari translate-nya itu mengikat. Nah, jadi dia binding ini bisa dibilang teman-teman nggak perlu mempergunakan find view by ID lagi. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan binding terus nama dari komponennya, dan itu melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan dari inisialisasi nih. Jadi teman-teman tidak perlu gunain inisialisasi variabel yang terlalu memperpanjang kode kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nih, kita gunain binding.buttonLogin. Nah, dia sudah menggunakan binding, terus tinggal manggil saja nih nama komponennya. Nama komponen buttonLogin nih nggak salah saya ada di sini ya, buttonLogin nih, ini dia. Jadi kita tinggal mengetikkan binding terus nama dari komponennya. Nah, untuk teman-teman menerapkan hal tersebut, kita cukup menambahkan di bagian Gradle scripts kita, nih di bagian bawah kiri ini ada namanya build.gradle.kts, yang mana modulnya itu app ya, yang ambil yang modulnya app. Nah, lalu teman-teman di dalam tag Android ini parameternya tambahin saja ini build features view binding sama dengan true. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan lagi nih di activity kita. Contohnya kita mau ke main activity ya, kita terapin binding di sana. Nah, kita tinggal nambahin sebuah inisialisasi ya, private let init var binding nih. Binding lalu disertakan dengan nama dari activity kita. Contohnya di sini kita ada di main activity kan. Nah, jadi kita buat contoh saja ini private let init var binding ya, binding tadi, terus nama dari activity kita. Contoh activity main, activity main tadi ya. Nih, activity main binding nih. Terus teman-teman enterin saja, dan teman-teman sudah ngebuat inisialisasi untuk binding teman-teman. Nah, setelah itu kita akan melihat ini awalnya kan ada set content. Kalau kita lihat di pertemuan kita yang lalu, dia ada kayak gini nih, set content view air layout bla 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 bla. Nah, ini bagian sini nih akan kita ganti seperti ini. Jadi set content view binding.root. Nah, jadi bindingnya tuh kita kita buat ya, binding adalah activity main binding dot inflate layout inflator. Setelah kita inisialisasikan binding ini, lalu kita tambahin set content view binding.root. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggunakan binding ini nih, binding ini. Lalu teman-teman panggil saja button atau komponen yang ingin teman-teman panggil. Nah, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi nih untuk menggunakan variabel inisialisasi seperti ini. Datu teman-teman mengetikkan find view by ID gini. Nah, alasannya belum saya kasih tahu ya. Nah, jadi alasan kita menggunakan binding ini supaya menghindari yang namanya null exception ya. Jadi nanti bisa kemungkinan terjadi error gitu. Gitu saya teman-teman. Jadi untuk binding kita sudahi di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan activity komponen. Oke teman-teman, stay tune. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bisa dibilang untuk manajemen resource-nya.
resource, terus bagaimana sebuah komponen itu bisa kita custom ya. Nah, jadi sebelum itu saya rasa lebih bagusan kita masuk ke resource terlebih dahulu ya. Nah, jadi di resource itu kan teman-teman contoh ingin menambahkan yang namanya seperti font atau gambar gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dulu nih. Kita ada yang namanya folder res di sini. Yang mana res itu artinya resource ya. Nah, di resource ini sendiri teman-teman bisa nambahin kebutuhan eksternal teman-teman nih seperti font atau gambar. Nah, jadi misal teman di awal nih, coba kita lihat project kita yang lalu, nih res, nggak ada yang namanya font gitu kan. Nah, jadi teman-teman tinggal tambahin saja. Caranya adalah gimana, teman-teman klik bagian resource ini, lalu teman-teman pilih new Android resource directory. Nah, nanti dia akan muncul directory name sama resource type-nya. Teman-teman nggak perlu ngetikkan directory name-nya saja gitu, tinggal teman-teman pilih saja yang seperti font gini, lalu teman-teman okein, dan dia nanti akan ngebuat font folder. Nah, jadi teman-teman bisa menaruhkan font yang teman-teman gunain dalam pengembangan mobile teman-teman. Nah, gimana sih cara nambahinnya? Contoh, kita sudah ngedownload yang namanya font kita. Nah, font kita itu tinggal kita taruh saja di contohnya terus kita buat nih ada font. Contoh kita punya font Popin, tinggal teman-teman klik contohnya yang Popin Extra ini, teman-teman copy, lalu teman-teman pastekan saja di sini, dan dia nanti akan minta nge-refactor ini. Nah, di sini bagian yang penting teman-teman. Teman-teman mau untuk nge-rename-nya menggunakan underscore, maksud saya dengan lowercase semua ya, dengan lowercase. Terus jika ada tanda simbol seperti garis horizontal ini, teman-teman ganti saya dengan underscore. Kalau enggak, disatuin saja, jangan ada spasi, karena itu bakal nimbulin error gitu. Jadi teman-teman kalau mau spasi, teman-teman gunain saja underscore. Setelah itu klik OK, dan akan muncul font baru di sini. Nih, masih merah karena ada tulisan yang masih uppercase ya. Coba kita ubah, rename, saya ubah di bold italic refactor. Nah, sudah agak merah, jadi sudah bisa digunain. Nah, seperti itu. Sama juga dengan gambar drawable ya. Drawable itu juga sama dalam penamaannya, itu harus underscore, terus kalau bisa jangan ada huruf uppercase ya, huruf gede kalau kita manggilnya. Nah, jadi bisa dibilang seperti itu untuk penerapan resource component. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke atribut komponen. Jadi bisa kita buka ya layout kita. Nih, saya buka activity main saja yang saya buat nih, yakni login ya. Login ada logonya, terus yang dibutuhin ini udah sesuai dengan link Figma yang sudah saya beri tadi ya. Nih, jadi untuk activity komponen itu teman-teman, contohnya teman-teman mau ngebuat bisa dibilang background ya untuk button ini. Background untuk button login itu bisa teman-teman ganti warnanya. Contohnya kita menggunakan background tint. Nah, background tint ini akan mengubah warna dari button kita ini. Nah, untuk atributnya ini sendiri ini sudah saya inisialisasikan lagi ya, dan saya letakkan dia di values colors ini. Nih, yang saya custom sendiri, hijau, ada hijau muda dan hijau pekat gitu ya, warnanya ditentuin di sini. Nah, jadi kita tinggal panggil saja nih,
di colors. Begitu juga dengan string, contohnya kata-kata yang sering kita gunain gitu. Nah, untuk penerapannya sendiri, misalkan nih ada teks nih, novelder contohnya, ini dia kan gak ada error, tapi lebih alangkah bagusnya dia kalau kata-kata atau teks yang sering kita gunakan itu kita store dia di value string kita ini. Nah, misal teman-teman udah ngebuat nih, tinggal teman-teman klik saja yang ada lampu bohlam ini, extract string resource, dan tuh kita klik nama resource name-nya apa, terus kita okein. Nah, kita lihat nanti di string contohnya ini sudah ada. Nah, seperti itu juga untuk yang warna teman-teman. Oke, untuk bagian resources sudah, dan bagian dari atribut komponen juga sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang intent ya. Intent seperti apa? Mari simak. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke intent ya sebelum penutupan. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, intent itu dia digunain supaya kita bisa berpindah ya. Berpindah maksudnya di sini adalah berpindah activity dari activity satu ke activity satu nya lagi. Nah, jadi bisa dibilang kan kalau kita nih ingin berpindah ke page ini, atau kita mau bisa dibilang kita mau start dari halaman yang mana, itu kan di pertemuan yang lalu nih kita mengotak-atik di bagian Android manifestnya ini ya. Nih yang intent ini, contohnya kita mau startnya dari welcome activity, kita taruh intent filternya ke sini, terus kita set true, terus yang main activity ini kita false kan. Begitu juga demikian sebaliknya. Nah, jadi intent di sini kita nerapinnya ke bisa dibilang itu kita bakal nerapinnya ke sebuah button. Jadi di button ini bisa kita buka saja, contohnya activity man nih. Nih ada desain button untuk login ya, nih bisa dibilang. Nah, button ini bila kita tekan bakal arahin kita ke bagian activity welcome. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan button yang kembali nih. Kita tekan button kembalinya, itu bakal masuk ke bagian login gitu. Nah, jadi untuk perpindahan activity ini menggunakan intent. Nah, intent itu kita terapkan nih. Misal contohnya kita nerapin intent di button login. Login itu dia ada di main activity saya letak ya. Nah, jadi teman-teman tadi udah bikin ya binding dengan button loginnya kan. Terus teman-teman set dia behavior ini dia set on click listener. Jadi dia waktu diklik bakal bereaksi. Nah, jadi untuk menerapkan intent tinggal teman-teman tambahin ini. Teman-teman tambahin variabel intent, terus teman-teman masukkan intent dalam kurung this, koma nama activity-nya .2 class.java. Satu start activity dalam kurung intent. Nah, nanti dia bakal merah di awal jika ada warna merah di intentnya ini. Teman-teman tinggal importkan saja intentnya. Dia harus ada yang kita import ya intent ya sini. Android.content.intent. Cuman itu doang teman-teman. Nah, teman-teman masukkan dia behaviornya apa? Teman-teman masukkan dia variable intent ya, bagaimana dia bereaksi setelah ditekan gitu kan. Waktu ditekan dia berpindah ke activity welcome activity nih. Nih, dia masuk ke welcome activity. Kita dari main activity nih ya. Nah, begitu juga di welcome activity. Kita nambahinnya intentnya dia bakal ke main activity dari welcome tuh ya. Nah, jadi setelah ditekan tuh dia bisa berpindah ke halaman yang ditujukan ya, ditujukan untuk dia. Nah, jadi untuk penerapannya nih sekaligus tugas saya nih. Jadi kita start saja ya itunya apps kita. Apps saya sendiri itu namanya MyCourt ya. Nih. Kita start dia dan kita tunggu. Nih. Sudah mulai deh. Bentar. Ini violet tidak ada itunya. Coba kita close terlebih dahulu. Kita matiin, terus kita jalankan lagi appnya.
Kita lihat bagaimana Intent itu bisa berfungsi ya teman-teman. Dia ngeklik button login, button kembali, dia akan pindah activity seperti itu. Kita tunggu saja. Ini harusnya saya runkan di Pixel 7 Pro, bukan di perangkat saya sedang merekam ya. Oke, sudah jalan dia. Nih teman-teman, sukses ya. Nih bisa kita lihat nih, masukkan username, contohnya bisa kita ketik ya di sini. Passwordnya bisa diketik juga, tapi ini harusnya passwordnya bintang-bintang ya, soalnya itu gak di set caranya. Nah, jadi untuk penerapan Intent nih, tinggal kita klik saya. Nih dia kembali, ditekan lagi dia kembali. Jadi seperti itu teman-teman untuk penerapan Intent. Sip. Oke teman-teman, saya rasa kita sudah di penghujung video ya. Apps kita juga udah jalan ya untuk pertemuan 3 nih. Bagaimana kita ngeset font, penambahan gambar nih, ini gambarnya, gambar logo dari aplikasi saya. Terus bagaimana Intent bekerja gitu, bisa berpindah dari activity yang lain ke activity yang lainnya gitu nih. Nah, jadi saya rasa cukup sekian untuk video pada pertemuan ketiga kali ini. Saya rasa sudah cukup, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya tutup video kali ini. Terima kasih teman-teman, see you.